Kembali ke video tutorial dari algoritma dan pemrograman dasar. Pada bagian yang ke-11 ini kita akan belajar mengenai algoritma berurutan atau sekuensial. Jadi ini hanya contoh permulaan dari algoritma sekuensial. Pada video-video berikut kita akan lebih banyak belajar mengenai algoritma berurutan atau sekuensial. Kita akan ambil contoh sebuah flowchart. Di sini saya punya sebuah flowchart untuk menghitung nilai rata-rata dari ketiga bilangan. Bilangan tersebut adalah A, B, dan C. Kemudian prosesnya adalah setelah diinputkan data A, B, dan C, kemudian dijumlahkan. Jadi ini proses yang pertama. Kemudian setelah itu dirata-ratakan. Rata-ratanya adalah jumlah dibagi dengan tiga bilangan, kemudian dicetak rata-rata. Jadi di sini terdapat dua proses yang berurutan. Yang pertama adalah menjumlahkan proses dari A, B, dan C. Kemudian mengambil nilai rata-rata dengan cara jumlah dibagi dengan 3. Jadi ini adalah sebuah contoh dari program atau algoritma berurutan. Jadi terdapat dua proses yang dijalankan secara berurut di sini. Kita akan ke Lazarus untuk coba membuat sebuah programnya. Kita ke Lazarus, kemudian klik File, New, kemudian Program. Oke. Kita simpan yang ini tadi, save. Kemudian yang ini kita simpan dulu. Kita akan simpan di folder latihan 9. Latihan 9 seperti ini. Klik, kemudian kita klik dua kali, kita simpan di sini. Latihan 9.pas. Kita save. Sudah menjadi latihan 9. Di sini seperti pada flowchart di sini, A, B, dan C, kemudian jumlah. Jadi ada variabel A, B, dan C, kemudian dan variabel jumlah ditambah variabel rata-rata. Jadi di sini kita akan buat dulu variabelnya. Variabel A, B, C, dan variabel jumlah JML. Kemudian tipe datanya kita kasih integer. Kemudian yang kedua, variabel rata-rata. Kenapa? Di sini kan ada nilai rata-rata. Karena ini ada pembagian. Kalau ada pembagian mesti ada koma. Berarti kita menggunakan nilai dari real seperti ini. Di sini rata. Kemudian ini kita kasih tipe data variabelnya adalah real seperti ini. Kemudian di sini kita buat programnya. WR write input A. Oke. Kemudian kita simpan read len. Kita simpan di variabel A. Kemudian write lagi seperti ini. Input B. Oke. Kemudian disimpan di variabel read len variabel B. Kemudian lagi write WR kontrol spasi write seperti ini, kemudian input C spasi T2, nah kemudian RE kontrol spasi return. Oke. Kemudian di sini C seperti ini. Sudah. Kalau sudah, kita jumlahkan. Variabelnya adalah JM kontrol spasi JML seperti ini. A ditambah B ditambah C. Oke. Ini adalah proses yang pertama. A ditambah B ditambah C. Kita kasih spasi biar lebih terlihat jelas. Oke. Kemudian adalah RE kontrol spasi re rata. Oke. Adalah JML dibagi dengan 3 rata-rata. Kemudian kita tampilkan seperti ini. Write WR kontrol spasi write. Oke, sini nilai rata adalah seperti ini. Kemudian di sini kita kasih koma RE re rata. Oke. Kemudian dikasih read len seperti ini. Kita jalankan programnya. Oke. Kita jalankan input A 5, input B 7, input C 8. Oke, nilai rata-ratanya adalah 6,666 sekian. Kita tambahkan di sini titik 2 0 titik 2 2 agar kita bisa dapat 2 digit di belakang koma. Oke, kita coba lihat hasilnya. 5
7. Nilai rata-rata adalah 6,0. Seperti ini. Jadi sekali lagi di sini terdapat dua proses yang dijalankan secara berurutan, yaitu jumlah, menjumlahkan A, B, dan C, kemudian rata jumlah dibagi dengan 3. Kita juga bisa menampilkan jumlah ini. Kita tambahkan misalnya di atasnya ini, kita tambahkan WR kontrol spasi. Oke. Seperti ini. Kita kasih LN supaya nanti dia ada turun ke bawah. Oke. Seperti ini. Jumlah ketiga bilangan adalah seperti ini, dan di sini kita kasih koma JM kontrol spasi L. Kita lihat hasilnya, kita jalankan. Misalnya 7, 8, 6. Nah, jumlah ketiga bilangan adalah 21, nilai rata-rata adalah 7,0. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan dua proses penjumlahan kemudian rata-rata. Jadi ini adalah algoritma secara berurutan di mana kedua proses ini dijalankan secara berurut dan memasukkan inputnya juga berurutan. Jadi terdapat dua proses yang dijalankan secara berurutan, yaitu menjumlahkan dan membuat rata-rata seperti di dalam flowchart ini. Jadi itu materi tentang algoritma sekuensial. Jadi perhatikan logika untuk algoritma sekuensial. Ketika kita membuat sebuah program, tentukan dulu ada berapa proses di sana. Setelah kita tahu proses mana yang dijalankan terlebih dahulu. Contoh di sini kan menjumlahkan kan harus dijalankan terlebih dahulu. Kenapa? Karena rata-rata adalah hasil penjumlahan itu dibagi dengan ketiga bilangan tersebut. Dengan jumlah dari atau banyaknya tiga bilangan ini A, B, dan C ini 3. Kemudian jumlahnya ini rata-rata adalah jumlah dibagi 3. Jadi harus diketahui dulu jumlahnya, baru kemudian jumlah itu bisa dibuat rata-ratanya. Jadi itu sekali lagi kesimpulannya, kalau kita membuat sebuah program, perhatikan dulu prosesnya, apa yang akan diproses. Apakah ada 1, 2, 3, 4, atau 5 proses. Kalau terdapat lebih dari satu proses, maka tentukan dulu proses yang mana harus dijalankan terlebih dahulu. Kenapa? Agar program yang dihasilkan bisa sesuai dengan keinginan. Jadi itu materi tentang algoritma berurutan atau sekuensial. Kita ke materi berikutnya. Terima kasih.